pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya. Saya Dr. Vito Damai, semoga Anda semua dalam keadaan sehat setelah mulai mendekat akhir bulan puasa. Semoga Anda malah tambah sehat ya. Yes, betul sekali nih ya. Minggu-minggu terakhir harus selalu sehat karena nih ntar lagi mau mudik dan sebagainya. Wah, harus paling sehat nih. Makanya nih ngomong-ngomong soal sehat nih katanya ada tanaman yang ternyata bisa bikin sehat nih. Manfaatnya banyak banget katanya gitu. Oh, ini aku tahu. Ini pasti bukan masalah pernikahan. Ini adalah daun sirih. Ya, bukan pernikahan ya. Oke ya, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yes. Daun sirih ialah masuk kategori nama herbal yang dikenal akan kaya manfaat baik untuk kesehatan kita. Khasiat daun sirih yang paling populer ialah bisa dikonsumsi sebagai minuman herbal yang bermanfaat baik untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan. Namun tak hanya itu, daun sirih juga ternyata baik untuk kesehatan gigi hingga pencernaan tubuh Anda. Sirih yang juga memiliki nama latin Piper beetle, masuk dalam jenis tanaman rambat yang mudah dijumpai di Asia Tenggara. Walaupun daun sirih memiliki banyak jenisnya, namun yang paling umum digunakan ialah daun sirih hijau. Tak heran kalau daun sirih hijau dikenal memiliki sifat antibakteri, sehingga bisa mencegah perkembangbiakannya. Tak hanya itu, ternyata daun sirih juga mencegah beragam penyakit. Namun benarkah hal ini? Lantas apa saja manfaat sirih untuk kesehatan kita? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Itu tadi bagaimana manfaat daun sirih untuk kesehatan, tapi kita akan lihat bagaimana cara kita mengolahnya. Bersama kita sudah ada Dr. Dian Elkonora, seorang praktisi herbal medis. Selamat pagi, Dr. Dian. Selamat pagi, Sehat Dr. dok, Ali, puasanya Dr. gimana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, oke. Nah dok, ini ngomongin soal daun sirih nih. Ini bukan soal pernikahan ya Dr. Vito Yes, ya? pasti bukan. Tapi ini soal manfaatnya nih, katanya banyak banget manfaat-manfaat dari si daun sirih ini. Nah sebenarnya tadi juga cukup menarik nih dok, tadi kita sempat melihat video mengenai jenis-jenis daun sirih, ternyata banyak jenisnya ya dok. Betul ya. sekali. Yes gitu, dan juga tadi mungkin dari jenis-jenisnya itu ada perbedaan dari manfaatnya mungkin dok? Ya, jadi kalau tadi sudah sekilas dibahas ya tentang jenis-jenis daun sirih, memang banyak sekali justru daun sirih ini, sampai dengan ada suruh-suruhan yang kecil biasanya tumbuh liar itu termasuk sirih juga ya, sirih bumi, kemudian sirih gading yang biasanya kita kenal sebagai tanaman hias, yang biasanya merambat ya, agak-agak putih belirik, terus dipakai tanaman hias, terus sirih gading. Nah ini kebetulan yang banyak dipakai di Indonesia untuk bahan obat atau istilahnya ramuan, itu adalah dua biasanya, ada sirih hijau dengan sirih merah. Nah ini yang sudah ada di hadapan kita ini adalah yang paling banyak tumbuh, yaitu sirih hijau. Ini yang sangat-sangat mudah ditemukan Iya, di mana-mana. ini Piper beetle jenis nama ini ya latinnya. Kalau sirih merah namanya Piper crocatum. Jadi beda memang. Nah, biasanya perbedaannya sebenarnya nyaris sama untuk kandungan zat metabolik sekundernya, hanya saja bedanya kadarnya Dr. Alin. Misalnya eugenolnya pada sirih merah lebih besar daripada sirih hijau dengan konsentrasi yang sama, misalnya seperti itu. Nah, untuk biasanya untuk terapi ini kita banyak memanfaatkan sirih hijau. Yang banyak digunakan ini adalah sirih hijau. Dan sirih merah pun sekarang sudah banyak, cuman biasanya nenek moyang seperti resep-resep yang dipakai untuk jamu sirih, kunyit asam sirih dan sebagainya itu adalah sirih hijau. Yes, oke. Nah ini banyak nih fakta mitos yang beredar nih Dr. Vito, silakan. Oke, langsung fakta mitos mengenai daun sirih. Daun sirih ini dapat mengatasi masalah kesehatan mulut dan gigi. Ini fakta atau mitos? Fakta, dok. Fakta. Ya. Ini. Jadi memang sekarang sudah banyak ya produk-produk yang beredar di pasaran dalam bentuk jadi, misalnya seperti pasta gigi, obat kumur dan sebagainya yang memakai ekstrak sirih. Ya. Jadi sebenarnya sirih ini banyak dimanfaatkan ekstraknya untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya, coba sambil. Caranya gimana dok? Soalnya dulu kan kalau orang dulu kan dia ngunyah-ngunyah sirih tuh. Iya. Dari awal, dari pagi sampai malam. Benar, Iya kan ya dok ya? Ini bau mulut ya, kita bisa pakai dengan cara, ada dua cara sebenarnya. Bisa dengan merebus atau dengan cara diseduh juga cukup. Diseduh, oke. Ya, kalau diseduh untuk menghilangkan bau mulut ini sebenarnya sederhana sekali, Dr. Alin. Yes. Kita ambil kira-kira 4-5 lembar daun sirih atau 2 aja cukup sih sebenarnya kalau lebar seperti ini ya. Kan ini lebar ya daunnya ya, tergantung lebar daunnya. Nah, ini kemudian kita cuci bersih, kemudian kita remas-remas.
Ya, kita remas-remas. Ini yang cara yang pertama ya. Kita remas-remas. Kemudian kita masukkan di segelas air panas. Oh, jadi air panas dulu apa? Iya, air panas kita masukkan, kemudian kita taruh sirihnya, kita tutup. Oh, itu gitu. untuk yang pertama, Itu untuk cukup cara simpel pertama. ya, Ya, kemudian cukup kita simpel. tutup sampai dengan kira-kira suhunya menjadi hangat karena dia kan panas sekali tuh. Iya. Kemudian menjadi hangat, setelah hangat kita pakai untuk berkumur. Biasanya Oke. 1 sampai 2 kali sehari cukup. Tapi dengan adanya si air panas ini nggak merusak kandungan Oh, nutrisinya tidak, gitu asalkan ya, Dok, ya? ditutup Dokter Alin. Oh, Kan asalkan ditutup. minyak sirinya tidak keluar Oh, ya. jadi wajib untuk ditutup Ya, ya? wajib ditutup. Jadi pada saat dikasih air panas langsung ditutup. Langsung ditutup. Langsung nanti ditunggu sampai suhunya hangat. Jadi Oke. tidak sampai menguap minyak Oke, sirinya. itu cara yang pertama. Cara pertama. Cara yang kedua, Cara yang kedua Dok? sama. Ini juga bisa kita ambil, kalau ini tadi 2 lembar, bisa juga 3 lembar kita rebus dengan air sekitar 2 gelas. Oke, Ya. mari kita rebus-rebus kalau gitu Ya. Dok. Oke. Jadi kalau gitu kalau kita mau rebus, apakah cuma cukup diremas saja atau perlu dirobek-robek? Kalau yang direbus kita cuci bersih, Ya. sama dengan tadi bisa dirobek-robek kecil agar lebih mudah zat aktifnya larut di air. Larut di Ya, air, sama oke. seperti tadi. Hanya saja konsentrasinya memang kalau direbus dengan jumlah yang lebih banyak, konsentrasinya lebih pekat. Yes. Ya, yes. biasanya digunakannya dia lebih jarang, misalnya sekali saja sehari. begitu. Oke, Ya. nah ini sambil kita menunggu nih, ada lagi nih Dok fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya daun sirih ini dapat membantu mengobati diabetes. Ini fakta atau mitos? Kalau membantu mengobati diabetes adalah fakta. Fakta, Ya. wah bermanfaat sekali. Jadi gini, daun sirih ini luar biasa ya, dia seperti banyak sekali metabolik sekundernya di sini. Jadi banyak yang terkandung dalamnya, antaranya adalah 1 flavonoid. Kita kenal flavonoid itu adalah anti radikal bebas atau disebut sebagai antioksidan ya kalau kita bilang. Nah, antioksidan pada penyakit-penyakit diabetes salah satunya kan memang disebabkan karena proses degeneratif. Yes. Di mana di situ diharapkan ketika dia minum dengan ekstrak daun sirih ini bisa menetralisir radikal bebas terutama Ya. yang ada di beta Langerhans di pankreas sehingga insulin yang diproduksi oleh sel beta Langerhansnya lebih optimal seperti itu. oke. Yang kedua ya, dia ada zat namanya tanin. Dokter Alin, Dokter Iya. Vito. Nah, tanin ini diharapkan juga pada mekanisme kerjanya ketika dia diminum itu menghambat penyerapan dari glukosa di intestinal atau di saluran cerna. Jadi dia lebih sedikit glukosa yang terserap oleh Iya. usus. Gitu. Oke, nah Ya, ini gitu. sambil menunggu ini berarti sekarang kita tinggal dimasukin aja Iya, ya Dok ya? jadi kalau Nah. tadi 2 lembar ini Yes. ya. Berapa ini jadinya Dok tadi? Ini kalau lebar 3 Tiga saja atau aja kalau cukup ya? ukurannya sedang bisa 4 Oke, lembar. terus langsung ditutup aja ya Dok Langsung ya? ditutup, kita Oke. tunggu kira-kira ya 10 menit lah ya. Oke, Kemudian ini kita pas banget matikan. nih sambil menunggu kita ada tayangan yang mau lewat berikut ini nih. Jangan lupa tetap di Hidup Sehat.